Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ziad Akil 184280022 sebagai nomor induk mahasiswa saya. Saya jurusan Sistem Informasi semester 6 di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siklus sumber daya manusia, yang mana sebagai jawaban dari ujian akhir semester arsitektur mata kuliah arsitektur enterprise. Baik, langsung saja. Ya, di sini saya membuat bagan tentang siklus sumber daya manusia. Yang pertama diawali dari rekrut, ya, rekrut. Jadi suatu perusahaan ketika sedang membutuhkan karyawan sumber daya manusia, ya, untuk perusahaannya akan merekrut karyawan. Kemudian ketika sudah mendapat karyawannya itu diadakan pelatihan, pendidikan dan pelatihan tentang apa-apa yang harus dia kerjakan sebagai nanti ketika dia sudah menjadi karyawan. Kemudian ketika sudah menjalankan pendidikan dan pelatihan, karyawan tersebut ada penetapan tugas dan tanggung jawab dari atasannya. Dan setelah itu, ketika sudah menjadi petugas yang sudah ditetapkan tugas-tugasnya, baik itu produksi atau marketing ataupun yang lain-lain, nah di sini ada penetapan kompensasi. Kemudian evaluasi kerja selama karyawan menjadi petugas menjadi karyawan, dievaluasi kinerjanya. Kemudian yang terakhir, penghentian sumber daya manusia atau pemberhentian sumber daya manusia, yang mana di sini ada sebab-sebabnya, ya. Nah, ini semua adalah siklus sumber daya manusia. Langsung saja kita ke rekrutmen, ya. Apa itu rekrutmen dan gimana prosesnya? Langsung saja kita ke sini. Proses rekrutmen yaitu diawali dengan perencanaan dan peramalan karyawan. Jadi seorang human resource development yaitu merancang, ya, gimana nanti kegiatan rekrut akan berlangsung. Baik itu pengambilan karyawannya, calon karyawannya, apakah mau dari internal, apa mau dari eksternal, atau dengan metode informasi lowongan kerja, baik itu metode offline ataupun online, ya, di sini direncanakan. Kemudian perekrutannya, di mana karyawan mendaftar sebagai karyawan dengan baik itu dengan cara via email ataupun via pos, ya. Nah, setelah itu pelamar mengisi form lamaran. Ya, ini khusus di web, ya. Kalau kita ingin melamar di web suatu perusahaan melalui web, otomatis kita mengisi form lamaran. Nah, kemudian setelah itu menyeleksi karyawan. Nah, di sini proses seleksinya diantaranya adalah psikotes diuji, kemudian wawancara dengan HRD dan wawancara user, yang mana nanti ditanyakan tentang perusahaan yang sedang dilamar. Kemudian ada medical check up, di mana karyawan dicek kesehatannya. Nah, kemudian tahap terakhir wawancara karyawan dan keputusan akhir. Ya, di sini ketika karyawan sudah lulus maka bisa ditetapkan menjadi karyawan. Nah, ini proses rekrutmen. Kemudian setelah proses rekrutmen kita ke pelatihan pendidikan karyawan. Nah, di proses ini mohon maaf,
Ternyata, nah, tahapan dalam melakukan di dalam proses pendidikan dan pelatihan ini, seorang calon karyawan akan dilatih. Misalkan karyawannya ini sudah keterima dan ditetapkan ditugaskan di produksi. Nah, di produksi itu otomatis karyawan barunya kan belum mengenal bagaimana tata cara menghidupkan atau mematikan mesin. Ya, di situ ada pelatihan supaya karyawan tadi bisa mengoperasikan mesin-mesin yang akan digunakan untuk dia bekerja. Kemudian di sini ada penetapan tugas dan tanggung jawab. Ya, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan atau organisasi, RACI, chart, digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dan membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab karyawannya. 4 parameter RACI chart adalah: 1. Responsible, yaitu orang yang melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan secara langsung. Yang kedua, accountable, yaitu orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas atau pekerjaan dan memiliki wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan atau perkara. Yang ketiga, consult, yaitu orang yang memberikan masukan, pendapat, atau kontribusi ketika diperlukan pada tugas atau pekerjaan tersebut. Yang keempat, inform, yaitu orang yang perlu mengetahui tentang tindakan dan hasil ataupun keputusan yang telah diambil. Nah, ini pembagian tugas ya dari namanya calon karyawan. Kemudian setelah karyawan telah mendapatkan tugas dan tanggung jawab, otomatis karyawan mulai bekerja, dan kemudian di sini siklus SDM selanjutnya adalah penetapan kompensasi. Penetapan kompensasi, pemberian kompensasi sangatlah penting karena berpengaruh besar terhadap kinerja dan loyalitas para karyawan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dan menetapkan kompensasi dengan adil dan sebaik-baiknya. Langkah-langkah untuk menetapkan kompensasi adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan survei gaji. 2. Menentukan nilai tiap pekerjaan melalui evaluasi pekerjaan. Ketiga, mengelompokkan pekerjaan serupa dan menentukan peringkatnya. 4. Menentukan harga pada tiap peringkat. Yang kelima, menganalisa. Nah, itu penetapan kompensasi. Kemudian setelah ditetapkan kompensasi, ya, karyawan tersebut mendapatkan gajinya, dan setelah itu evaluasi kerja dari karyawan, gimana kinerjanya selama dia bekerja di perusahaan tersebut. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, tahap perencanaan. Sebagaimana umumnya suatu kegiatan, penilaian kinerja juga harus diawali dengan suatu perencanaan. Perencanaan biasanya disusun pada awal tahun untuk rencana 1 tahun ke depannya, ya, berupa raker, rapat kerja. Tahap ini diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kompetensi apa yang diharapkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan. Yang kedua, penyusunan data dan bahan. Langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan data dan bahan. Data-data yang terkait seperti lapangan kerja, catatan perusahaan, hingga data-data penunjang lain harus disiapkan. Selanjutnya, data-data itu dijadikan rujukan dari pihak penilai, baik itu manajer, pimpinan, kepala divisi, dan lainnya untuk berdiskusi dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan dalam penilaian kerja dari karyawan. Kemudian yang 3, pelaksanaan atau performing.
Pelaksanaan menjadi tahap pamungkas dengan melakukan pemantauan dan umpan balik yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Biasanya dalam pelaksanaannya akan ada proses review baik tiap bulan atau pada tengah tahun. Proses umpan balik dilakukan bisa berupaya pemberian coaching dari atasan kepada karyawannya. Yang keempat, penilaian dan review. Hasil yang didapat dari pelaksanaan tentunya harus dilakukan penilaian di tiap akhir tahun pelaksanaan. Tahap ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dari seluruh proses pelaksanaan penilaian kinerja sepanjang tahun. Para penilai dan pemimpin harus kembali berdiskusi dengan melihat berbagai sudut pandang dan kondisi. Nah, ini tahapan dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Kemudian, siklus SDM selanjutnya adalah penghentian sumber daya manusia. Kenapa dihentikan? Apa aja sebab-sebabnya? Mari kita simak. Penghentian SDM, salah satu penyebabnya adalah satu, undang-undang. Undang-undang dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan, antara lain anak-anak karyawan WNA yang mana tidak punya paspor atau ilegal. Yang kedua, karyawan yang terlibat organisasi terlarang, contohnya seperti organisasi PKI atau organisasi ISIS. Ya, ketika diketahui identitasnya karyawan tersebut, diberhentikan dengan alasan undang-undang pelarangan organisasi yang dilarang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan memberhentikan karyawan ini disebabkan satu, karyawan tidak mampu mengerjakan pekerjaannya. Dua, perilaku dan kedisiplinannya kurang baik atau buruk. Tiga, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Empat, tidak dapat bekerja sama dan konflik dengan karyawan lainnya. 5. Melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Kemudian ketiga, keinginan karyawan. Pemberhentian karena keinginan karyawan dapat terjadi karena karyawan tersebut kurang mendapat kepuasan kerja di perusahaan yang bersangkutan dan karyawan mengajukan resign kepada atasannya. Ya. Yang keempat, pensiun. Undang-undang mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Usia kerja seseorang karyawan untuk status kepegawaian adalah 55 tahun atau seorang dapat dikenakan pensiun dini apabila menurut keterangan dokter karyawan tersebut sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan umurnya sudah mencapai 50 tahun dengan masa pengalaman kerja minimal 15 tahun. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Karyawan suatu perusahaan akan diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian yang seperti ini tidak akan menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima oleh perusahaan tersebut. Yang keenam, meninggal dunia. Karyawan yang meninggal secara otomatis hubungan kerjanya dengan perusahaan akan terputus. Perusahaan tersebut akan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarga yang ditinggalkannya sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, itu semua adalah sebab-sebab penghentian karyawan. Ya. Nah, demikian siklus sumber daya manusia dari suatu perusahaan yang mana dimulai dari proses rekrutmen, kemudian pelatihan kerja dan penetapan tugas kerja, kemudian ada penetapan kompensasi, dan setelah itu evaluasi kinerja, dan yang terakhir penghentian sumber daya manusia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan atau ketidakpuasan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.